Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, pada hari ini kita memasuki tema baru ya, yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, seperti biasa, terlebih dahulu mari kita berdoa. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran dan bangsanya, atau pejuang yang gagah berani. Nah, jadi anak-anak, pahlawan itu adalah seorang pejuang ya. Nah, pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, berjuang dalam membela kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Anak-anak, coba kalian amati gambar tersebut. Nah, pada gambar yang pertama yaitu terlihat seorang anak yang sedang sakit, sedang dijenguk oleh teman-temannya. Kemudian pada gambar yang kedua terlihat juga dua orang anak yang sedang meneliti dan memelihara tanaman. Lalu pada gambar yang ketiga terlihat juga seorang anak yang sedang membantu temannya yang lain menyusun buku-buku pelajarannya ya. Nah, tahukah kalian bahwa sikap seperti pada gambar-gambar tersebut itu mencerminkan sikap seorang pahlawan ya. Jadi mencerminkan sikap yang peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sesamanya, juga mencerminkan sikap seorang pahlawan ya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa lalu, di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji Segalaraja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka dapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanagara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteum. Nah anak-anak, itu tadi ya cerita tentang sejarah seorang raja yang bernama Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanagara ya. Begitu bijaksana terhadap rakyatnya sehingga dia dicintai oleh rakyatnya. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam.
Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda, berasal dari kerajaan Aceh ya, dari provinsi Aceh. Lalu Sultan Hasanuddin, yang dijuluki juga ayam jantan dari timur karena keperkasaannya. Dia berasal dari kerajaan Goa Talo di daerah Makassar, Sulawesi ya. Lalu ada Raja Bala Putradewa dari kerajaan Sriwijaya yang di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Prasasti Ciareteum, peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang berlokasi di Bogor ya. Kemudian terakhir adalah yang paling terkenal, yaitu Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, berasal dari kerajaan Majapahit. Nah, Mahapati Gajah Mada ini dikenal juga dengan Sumpah Palapanya ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, silahkan kalian baca percobaannya. Nah, lalu yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, silahkan kalian pelajari dan baca juga ya bagaimana percobaannya menggunakan cahaya matahari. Nah, percobaannya menggunakan dua cermin datar dan senter. Nah, silahkan kalian pelajari juga. Lalu yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, percobaan ini menggunakan pensil dan juga air yang diisi ke dalam gelas. Nah, silahkan kalian baca dan kalian pelajari bagaimana cara percobaannya. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan untuk kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat kalian pelajari dan pahami dengan baik. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.